Sementara itu hari ini pemerintah resmi membuka pelaksanaan program magang nasional 2025 tahap 1 sebagai bagian dari paket insentif ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah acara pembukaan pemirsa di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan bahwa pada batch 1 ini 15.000 peserta ditetapkan dari target 20.000 peserta. Tahap 1 selesai, pemerintah akan lanjut ke tahap 2 pada bulan November mendatang. Kuotanya 80 peserta. Yang sama-sama kita hormati Pak Menko. Tentu sekali lagi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi para lulusan perguruan tinggi yang fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengalaman terkait tentang budaya, praktek-praktek kerja profesional seperti apa, dan sekaligus untuk peningkatan kompetensi. Tadi juga saya sampaikan bahwa bagi yang tidak masuk dalam kategori fresh graduate 1 tahun lulus, jangan khawatir karena ultimate-nya kan yang dicari adalah kerja. Dan silahkan kunjungi platform Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Di situ sudah ada informasi terkait tentang berbagai lowongan kerja dan kita terus menjalin integrasi dengan job portal swasta sehingga harapannya labor market information system Siap Kerja ini bisa digunakan tanpa perlu ada job fair dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari paket ekonomi 845. Dan program ini adalah yang pertama, dan ini adalah menyelesaikan atau menjawab terhadap gap antara dunia pendidikan dengan lapangan kerja. Ini diluncurkan tadi batch pertama, target batch pertama 80.000, hari ini baru sekitar 15.000-an, 15.000, dan nanti akan dilanjutkan lagi 5.000. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini, di mana program magang bergaji diluncurkan bagi fresh graduate dan gajinya sebesar upah minimum provinsi. Magang apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu. Itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Pemerintah meluncurkan program magang berbayar bagi lulusan baru perguruan tinggi mulai bulan Oktober tahun ini. Program ini menjadi angin segar untuk generasi muda lulusan baru. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebutkan, keahlian menjadi bagian penting untuk generasi muda sebagai bekal mencari kerja di Indonesia saat ini. Sehingga Presiden Prabowo membuat program magang nasional ini untuk mengasah keahlian generasi muda lulusan baru. Pak Presiden membuka lahan sekian juta hektar, gitu. Memang tidak ada di Jakarta. Ya, ini mungkin kalau Mas Gaya berharapnya anaknya dekat rumah ya agak susah juga, gitu ya. Nah, dan yang terakhir skill. Nah, ini menurut saya penting juga, gitu ya. Sekarang perusahaan itu juga mungkin mencari skill yang tidak hanya satu skill, gitu ya, 2, 3, gitu ya. Kamu lulusan apa? Matematik. Kamu ngerti IT nggak, gitu ya? Nah, begitu kan? Kamu lulusan apa? Oh, enggak, begitu ya. Nah, ini penting. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform Siap Kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemenaker.
magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta yang berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan. Program magang nasional berbayar ini mendapat respon positif dari generasi muda. Udah lumayan ya, karena kan beberapa ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Tersaji lugas Tegas dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV Beyond Headlines. Cesium 137 itu tidak dihasilkan oleh alat. Udang beku ini terkontaminasi hanya 68 becquerel per kilogram. Kalau kasus Cikande ini, kalau paparan radiasi yang cukup signifikan, angkat saja tanahnya terus dikumpulkan di suatu tempat yang bisa diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tugas pemerintah itu menjelaskan dengan bahasa awam, cerita apa yang menjadi fakta tanpa harus kita tutupi, tapi jangan bikin panik. One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News